Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, riya dimaknai sebagai upaya menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain. Jadi riya berarti melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, karena yang dicari adalah pandangan, sanjungan, dan pujian manusia. Penyakit inilah yang sadar atau tidak banyak menimpa kita ketika beribadah. Padahal riya ini benar-benar Nabi khawatirkan, karena riya bisa menjadikan amalan sia-sia. Maka senantiasa berhati-hati menjaga niat dan hati lillahi ta'ala tentu menjadi latihan batin yang tidak boleh berhenti. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf terkait tema kenali bahaya riya. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah segar sekali Pak Kiai hari ini ya, kita hijau-hijau ini. Insyaallah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah kita langsung membahas tema kita menarik Pak Kiai, soal kenali bahaya riya. Nah dalam perspektif tasawuf nih, apa yang kemudian kita perlu pahami, kenapa riya ini juga menjadi salah satu perkara yang bisa membuat amal kita juga jadi sia-sia? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran sendiri yang menjadi sumber dasar bagi kehidupan seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang celaka allazina hum yura'un. Mereka itu melakukan sholat, melakukan kebaikan, memberikan sumbangsi, kepedulian sosial, yura'un. Tapi mereka itu mempertunjukkan, mempertontonkan. Nah itu adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang sial. Sampai Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wa syahwatul khifyah. Sesungguhnya yang paling aku takuti terjadi kepada umatku itu ar-riya. Riya itu mustaknya itu dari kata ru'ya, melihat. Jadi ar-ru'ya itu memperlihatkan, mempertunjukkan, memamerkan ya lebih cocok memamerkan ibadahnya. Yang kedua kata Nabi wasyahwatul khifyah, syahwat yang tersembunyi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu, kalau ditanya bahwa dia melakukannya itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Tetapi ada syahwatul khifyah, ada syahwat yang tersembunyi, ya, yang tidak ada orang yang tahu kecuali dia sama Allah saja. Nah, jadi yang ditakuti oleh Nabi itu dua. Jadi Nabi tidak akan takut karena yakin petunjuknya itu sampai ke hati orang muslim itu sampai. Dan Rasul tahu bahwa pengikutnya itu akan melakukan apa yang diajarkan. Cuma mereka melakukannya itu tidak berhati-hati. Kalau ada orang tidak beribadah, tidak berzakat, tidak bersodakoh, kemudian nasibnya sial, memang begitu. Memang begitu. Yang kita khawatirkan ini, kita itu pelaku kebaikan, melakukan yang diwajibkan, meninggalkan cuma ada gara-gara itu tadi ya Pak Kiai berarti. Nah itu berbahaya. Jadi dia semangat sekali umpamanya datang ke masjid. Semangat sekali kalau membaca Quran itu menggunakan speaker gitu. Jadi ketika listrik mati dia nggak ke masjid. Karena membaca Qur'annya itu tidak bisa didengar orang. Dia suka itu kalau pulang dari masjid tadi suaranya subhanallah, bagus betul. Ada. Atau ketika balik, Anda ini, kamu ini, Mbak atau Mas, kalau berpakaian itu selalu serasi. Saya suka gitu loh. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan menjadi kebahagiaan. Ketika hujan tidak ada orang di depan rumahnya, dia tidak ke masjid. Oke. Nah, jadi intinya itu riya itu melakukan sesuatu itu ada yang dia harapkan selain mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Nah, itu cacat. Jadi itu kan riya ini kan sesuatu yang halus tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, bahkan betul. Orang lain pun nggak bisa menangkap itu, hanya diri dia sendiri dan Allah yang Tuhan tahu. Yang tahu betul. Jadi gimana ya Pak Kiai, itu kita harus hati-hati ya, karena bisa saja
kita bisa tergelincir ke dalam ria itu? Iya, bisa jadi malaikat tidak tahu. Bisa jadi malaikat Tidak tahu kalau kita itu ria melakukan. Malaikat baru tahu itu ketika ada follow up-nya. Oh, ada laporan follow up-nya. Iya, dari ria yang ada di dalam dirinya itu, bagaimana dia merapikan pakaian, kemudian jalannya ditundukkan, langkahnya tidak terburu-buru, untuk menampatkan itu gaya-gaya seorang ulama, gaya-gaya bunyai umpamanya. Nah, di situ malaikat baru tahu, ketika dia baru merancang pada sebuah keinginan yang disebut asyahwatul khifyah itu, malaikat belum menangkapnya. Oke. Jadi betapa ini menjadi sebuah digambarkan itu, riya itu, dia seperti semut yang hitam, berada di tengah malam di atas batu yang pekat. Sulit sekali bisa orang memahaminya kalau benar-benar dia tidak bisa memahaminya. Oke. Nah, berarti kita harus juga jeli sebenarnya. Karena itu tadi ya disampaikan, perumpamaannya kan luar biasa. Semut hitam di tengah malam di atas batu yang licin, Pak Kiai. Itu gimana ngelihatnya kalau nggak pakai senter gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa secara sadar ya, kita itu mulai mengkaji diri deh. Ini saya ini jangan-jangan ini sudah ria ya. Jadi mengidentifikasi diri seperti apa, Pak Kiai? Nah, ini yang terpenting sebenarnya ya, bahwa ketika kita mengatakan setiap berniat itu lillahi ta'ala, maka yang pertama harus tafahum, memahami benar dengan ucapan kalimat lillahi ta'ala. Saya melakukan ini karena Allah Ta'ala. Kan disuruh ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali sholat ya, dia mengucapkan itu 5 kali. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah itu bisa diterima? Enggak bisa diterima kalau tidak ada follow up dari sebuah ungkapan itu. Nah, jadi kalau seandainya tidak hujan dia berangkat, hujan dia berangkat, halilintar berangkat, dia tetap berangkat, maka dia murni itu. Kemudian kalau ke masjid itu pakaiannya rapi, berpeci, pakaian rapi, tapi kalau sholat di rumah itu cuma kemben. Yang penting kan ketutupan aurat bagi laki-laki. Wanita cuma yang penting dia melakukannya, tetapi mukenanya tidak dan lain sebagainya. Maka yang semacam ini, jadi ukurannya apabila di tempat umum dengan di tempat tersembunyi itu sama, itu ikhlas. Apabila tidak sama, itu namanya riya. Oke, apalagi kalau merasa ada kesenangan dilihat orang ya Pak Kiai ya. Itu bahaya juga. Itu bisa jadi indikasi ya Pak Kiai ya, bahwa ini bisa jadi kita riya nih. Nah Pak Kiai, sebenarnya berarti gimana ya? Bagusnya kalau ibadah atau kita melakukan amal, apakah harus ditampakkan atau lebih baik sembunyi-sembunyi? Nah Pak Kiai mohon maaf, tapi kita harus jeda dulu. Jawabnya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kenali Bahaya Ria. Pak Kiai, kita lanjutkan. Itu tadi pertanyaan yang menggantung. Jadi sebaiknya kita tuh kalau dalam beramal lebih baik kita tampakkan, boleh kita tampakkan, atau untuk menjaga niat supaya tidak ria, lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Iya, ulama membagi 2 hal itu. Yang pertama kan Nabi sendiri mengatakan bahwa sholat wajib itu di masjid. Ya. Sholat sunnah itu di rumah. Di rumah baiknya. Nah, kalau yang menyangkut syiarul Islam, syiaruddin, syiar, pamor keagamaan, keunggulan, kemuliaan agama itu memang kalau di kalangan mazhab kita dibilangnya apa itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah berjamaah, tapi Imam Malik mengatakan hukumnya wajib berjamaah. Nah,
melakukannya berjalan itu kan otomatis dilihat. Kalau seandainya pujian itu bukan dari tujuan dia, maka sebenarnya itu karunia Tuhan. Dia rapi, dia dandan ke masjidnya itu. Kenapa? Dia sedang melakukan syiarullah. Sama dengan zakat. Zakat itu kalau dia yang bagus itu dia sembunyikan sebenarnya. Tapi kalau mengkhawatirkan justru orang menganggap dia tidak mengeluarkan zakat, maka lebih baik dia secara terbuka mengatakan mengeluarkan zakat itu. Nah, jadi memang susah sekali, rumit, tidak bisa dibuat definisi secara mutlak. Ya, bagaimana kita mempertahankan. Jadi betapa kekokohan juga seandainya kita sholat di rumah sendiri, sholat rumah di rumah sendiri. Ketika pada hatinya mengatakan, istri saya tidak tahu, ya, anak saya tidak tahu, masyarakat pun tidak tahu, yang tahu cuma malaikat. Betapa bahagianya malaikat melihat perbuatan saya. Itu juga sebenarnya sudah harapannya seperti itu. Jadi betapa rumit sekali mempertahankannya itu. Betul. Ya. Menjaga keteguhan niat itu Masya Allah sekali rumit. ya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, misal begini, kadang-kadang kan namanya manusia, saya mungkin kita semua juga pernah mengalami, kadang-kadang tuh kita misalnya beribadah atau beramal, ada setitik rasa dalam hati yang merasakan, alhamdulillah ya sudah beramal hari ini, rasanya seneng deh. Aduh, merasa agak gimana ya, agak seneng gitu Pak Kiai. Nah sebenarnya ketika misalnya ada perasaan itu muncul, bagaimana kemudian untuk ngerem supaya nggak lagi lanjut malah ke arah yang ria gitu? Iya, bahkan itu ria dan itu termasuk tertipu gurur. Nanti kita ada kajian sendiri ya. Dia tertipu sebenarnya. Oh, tertipu. Karena mengingat kebaikan-kebaikan, jangan-jangan sebenarnya dia lupa dengan yang buruk, jangan-jangan timbangannya lebih besar gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang dia khawatirkan. Bagaimana caranya, kiatnya supaya gitu, istighfar. Setiap kali kita ingat, wah ini sudah keluar dari rel, astagfirullahaladzim, Allah maj'alni mukhlisah. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Ya, maka tertarik. Jadi keluar kita dari jalur, kemudian dengan istighfar kita kembali lagi, itu tidak rusak. Allah memaafkannya karena memang manusia kapasitasnya seperti begitu itu. Kan ya Pak Kiai? Nah terus saja, jadi dalam sebuah perjalanan 3 kali keluar dari rel nggak ada masalah sepanjang dia istighfar dan meluruskan. Ya, jadi nggak mungkin memang mulus itu susah. Ya, memang godaannya itu kadang kan godaan dalam beramal kan seperti itu ya Pak Kiai ya. Subhanallah. Ada suara-suara yang misalnya, aduh hari ini sudah jadi orang yang lebih baik ya, misalnya begitu gitu loh. Jadi kita nggak mau terbuai juga, makanya perbanyak istighfar juga kalau sudah terasa seperti itu ya. Betul, bahkan dia tidak bisa ya, seorang ulama, seorang mubaligh, seorang kiai adalah orang yang terdepan untuk berhati-hati untuk jatuh pada ria ini. Betul. Bayangkan ketika dia mau tampil itu dia sudah persiapkan bajunya yang mana. Kemudian kata-kata mana yang bisa memberikan kesejukan dan lain sebagainya. Nah, pada porsi-porsi yang bersifatnya pamor itu sebenarnya adalah instrumen perbuatan itu ria. Jadi siapa saja orang kaya ketika dia baru keluar saja, orang sudah bertepuk tangan, orang sudah histeris karena memang setiap tahun dia mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya. Pada saat itu dia bangga dalam hatinya, maka dia juga sudah jatuh dengan perbuatannya. Jadi kalau ulama dalam satu hadis nanti ada orang yang di hadapan mahkamah Rabbul Jalil, ya, dia mencatat oleh para malaikat adalah ahlus sedekah. Orang yang banyak memberikan sodakoh. Tetapi ketika diteliti, Allah mengatakan masukkan dia ke neraka. Kenapa? Waktu dia memberikan sodakoh itu, dia pingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Dia pingin sekali namanya itu dipahat di tembok, sehingga orang selalu mengenal di masjid itu dia yang membangunnya. Maka itu sebenarnya pahatan-pahatan yang semacam itu, kalau dia tidak bisa mempertahankannya, dia bisa jatuh. Jadi yang bagus, ya benar saja, berikan saja karena Allah. Hamba Allah, Abdullah. Dari siapa? Abdullah. Orang panitianya menyangkanya nama kitanya Abdullah. Tetapi sesungguhnya itu memang adalah kata ganti dari kata hamba Allah. Itu paling susah. Jadi ulama kena,
apalagi politisi. Aduh, hati-hati. Udah Ini- masuk tahun politik lagi nih Pak Iya, Kiai kan. di tahun Ini kan politik ini kita masa-masa wajar yang dong, ini. watawasau bil haq watawasau Watawasau bis bis sabar. Berapa banyak orang yang memberikan atensi terhadap keberagamaannya di satu daerah. Oh, masjidnya dibangun. Oh, karpetnya diganti dan sebagainya. Sebenarnya ketika dia memberikan mengharapkan suara, dia sudah riya. Bahkan riaknya itu lebih buruk lagi ketika dia tidak dapat di situ, itu karpetnya digulung lagi, dibawa dibawa pulang. lagi. Pernah dan ada contohnya terjadi Iya, kan Pak Kiai ya? Pernah terjadi. Nauzubillah min Nauzubillah. zalik. Oke. Ada orang yang memberikan itu, kemudian dia stres. Tempat-tempat ruqyah, rumah sakit jiwa itu penuh oleh para politisi. Sebenarnya sebabnya apa? Dulu waktu memberikannya itu bukan karena Allah. Betul. Karena mengharapkan Dijamin, makhluk ya, karena dia punya kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu kita nih, bagi masyarakat, saya dan para pemirsa dimanapun, ketika mereka itu datang, kita harus siapkan lebih dahulu bahwa yang datang sama kita ini jangan sampai merusak niat kita. Ya, jangan sampai merusak niat kita. Maka kalau kita sudah buat antibodi yang semacam ini, imun kita kuat ya dari sisi keislaman, maka kedatangan dia nggak ada pengaruhnya. Oke, baik. Jadi Pak Kiai kalau kita misalnya beramal nih, udah niatkan saja, ya Allah balasannya dari engkau. Jadi boleh memang harus seperti itu ya Pak Kiai? Boleh, bagus. Jadi yang bagus Mbak Mila itu apabila kita mau ngamal ke instansi ya atau institusi, taruhlah panti jompo, panti yatim dan asuhan sebagainya. gitu ya. Jangan kita yang menghantarkan. Oke. Paling aman itu seperti itu. Betul, itu jadi jauh rasanya dari itu tadi ya, riaknya ya Pak Kiai. betul. Diwakilkan saja supaya lebih menjaga. Betul. Nah, ini menarik sekali. Nah, Pak Kiai nanti kita harus jeda dulu. Bahasan berikutnya saya pengen tanya, jadi perbedaan riak dengan sum'ah itu apa? Oke. Dan betulkah memang riak itu juga disebut sebagai syirik kecil? Nah, nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kenali Bahaya Riya. Nah Pak Kiai, riya sama sum'ah ini sebenarnya apa perbedaannya? Atau sebenarnya esensinya sama? Esensinya sama, mencari penilaian dari orang lain. Riya itu orientasinya itu mempertunjukkan dengan mata. Kalau sum'ah itu mempertunjukkan dengan telinga. Oh jadi kayak cerita-cerita dia cerita. pernah beramal apa. Dulu kan sebelum ada TV ada radio. Iya. Maka lewat Audio radio ya. kenanya sum'ah. Kalau TV ini bisanya riya. Jadi gitu. medianya saja. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu tadi menampakkan atau kita bukan menyebut tapi menceritakan amalan kita untuk tujuan misalnya kebaikan atau syiar, kan berarti boleh ya Pak Kiai kan? Boleh. Tapi harus hati-hati banget kan? Harus hati-hati. Jadi sepanjang rem kita itu pakem boleh. Ada perkataan yang paradoks ya. Imam Ghazali dengan para sufi itu berdasarkan kajian para sahabat Nabi yang mengajarkan supaya berpakaian jangan yang jangan yang glamor karena di situ susah menahannya untuk dari pujian orang. Tetapi Imam Syafi'i suruh pakaiannya bagus umpamanya gitu. Iya. Dalam satu diwan beliau mengatakan hassin siyabaka mastata'ta fa innaha biha ta'izu wa tukramu. Perbaguslah pakaianmu semampu kau mampu membelinya. Ya. Biha ta'izu wa tukramu, dengan pakaian yang bagus itu kau mulia dan dimuliakan orang. Betul. Wada'in tahassuna fi siyabi tawadu'an. Tinggalkan pakaian yang compak-camping agar kau dibilangnya orang yang tawadu. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Sementara Allah tahu apa yang kau nampakkan dengan pakaian dan apa yang ada di dalam hatimu. Nah, bagaimana dua yang paradoks ini? Maksudnya yang dimaksud Imam Syafi'i, boleh saja kita menggunakan, memanfaatkan fa'amma binikmati rabbika fahadis itu maknanya beli. Tapi katakan ini dari Allah, haza min fadlillah.
ketika orang mengatakan ini karunia Allah, dia nggak bisa sombong. Iya. Jadi ini salah satu supaya rem pakem setiap kali menampakkan dia bilang, waduh, Mbak Mila pakaian yang bagus, haza min fadlillah. Kalau bilang, oh tasnya bagus, haza aidan min fadlillah. Semua dia bilang, ini karunia Allah, ini karunia Allah. Nggak bisa sombong. Karena dia memposisikan kecil pada posisi mengatakan ini karunia Allah. Jadi dia besar itu kalau dia nggak nyebut nama Tuhan. Oke, betul. Sebenarnya ini masih ada lagi di rumah. Oh ini belum seberapa Mbak, yang lebih mahal dari sini ada gitu. Itu yang dengar sebenarnya juga udah yang males ya sebenarnya Pak Kiai ya. Karena maksudnya gini loh, ternyata ria sama sombong tuh juga punya hubungan ya, bisa jadi punya korelasi yang kuat kan Pak Kiai ya? Ya, cuma sombong itu udah over. Oh, gitu. Udah over. Kalau ria itu tanpa ada reaksi dari orang lain, dia sudah sampai pada makom ria. Oke. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ya, tarkul amali li ajlinnas syirkun. Orang tidak jadi melakukan kebaikan, tapi pertimbangannya takut dilihat orang. Nah itu. Lebih parah, dia syirik. Oh itu lebih parah ya? Ya, wal amalu li ajlinnas ria. Sementara dia melakukan sesuatu karena orang lain, itu baru disebut ria. Nah, betapa sulahnya. Meninggal, daripada saya daripada saya ketahuan orang, lebih baik saya tidak melakukan, lebih baik saya tidak hadir. Itu lebih tinggi dosanya karena dia bukan ria, dia syirik. Itu sudah masuk syirik. Ada yang menjadi faktor X dalam kehidupan dia, yang melarang, yang menentukan, yang menghukum selain Tuhan berarti. Betul sekali. Nah, dia ada yang dia pertuhankan. Kayaknya benar, tapi sebenarnya dia jatuh pada sebuah pemahaman yang salah. Oke. Nah maksudnya itu sering kita jumpai kadang-kadang di lingkungan kita sehari-hari Pak Kiai. Nggak mau nanti kalau saya keluar pakai baju ini saya nanti dibilang ria lagi sama orang-orang. Orang-orang kan itu malah berbahaya ya. Malah berbahaya. Jadi ria tidaknya itu cuma kita doang yang menjaganya. Nggak melibatkan orang banyak. Kalau sombong itu dia sudah lebih merekayasa sedemikian rupa untuk dia menyatakan dengan perbuatan atau dengan ucapan bahwa dia lebih tinggi dari orang lain. Oke. Nah, jadi lebih parah lagi sombong itu. Jadi itu tadi ya, ria itu sum'ah itu juga bisa berakhir pada syirik kecil yang tadi Pak Kiai sampaikan ya. Kalau kemudian dilakukan seperti itu, aduh betul-betul harus hati-hati ya. Menjaga niat itu yang paling sulit. Tapi justru dengan menjaga niat itu ya, semuanya ke belakang sih. Kalau niatnya teguh sih, insya Allah berbuah pahala bisa. Ya Pak Kiai ya. Saya sering mengajarkan diri saya dan orang yang bertanya, biasakan basahkan bibir, gerakan bibir ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Ya, itu kalau biasa kita menyebutkan gitu, maka nanti kita sudah refleks dengan kalimat astagfirullahaladzim. Kemudian kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni mukhlisa, ya Allah, luruskan saya, ya Allah, murnikan saya. Itu nanti dengan membiasakan semacam itu terbiasa. Jadi itu salah satu cara mengasah rem supaya pakem ya Pak Kiai. Iya, talaffuzu bil khair, membiasakan melafazkan kalimat-kalimat yang baik. Oke. Nah, Pak Kiai, ini juga sekarang kan kita tahu ya, karena ya platform media sosial yang luar biasa berkembang gitu ya. Orang-orang juga kita sering melihat ada menampakkan kebaikan-kebaikan juga di media sosial. Nah, kadang-kadang ini entah mungkin kitanya yang julid ya pemirsa ya. Kadang-kadang alah ini sih jangan-jangan ria ya. Pengen pamer aja nih, pamer kaya jadi bagi-bagi sedekah gitu. Itu gimana Pak Kiai? Iya, memang flexing itu bagian dari ria. Oke. Tapi kita tidak bisa menilai orang yang flexing itu tapi ria gitu loh. Bisa jadi memang dia mengeluarkannya pada waktu itu banyak, dia kan didorong pakai kontainer gitu, pakai gerobak, bahwa banyak sekali yang akan diberikan. Memang jumlahnya banyak yang diberikan. Bukannya ada tujuan-tujuan lain. Jadi betapa flexing dengan ria itu dia bisa saudara kembar memang. Bisa saudara kembar yang mesti kita hati-hatikan. Tetapi kita nggak bisa menilai kepada orang bahwa dia itu ria, nggak bisa juga. Jadi begitu kita menilai orang, aduh ini jangan-jangan orang yang flexing, banyakin istighfar lagi ya Pak Kiai ya. Itu udah balikin lagi remnya, harus kita pakemin lagi. Betul. Pak Kiai, kalau misalnya kita dipuji orang, sebenarnya kita tuh niatnya udah karena lillahi ta'ala ya, tapi
Ya ampun, alhamdulillah senang sekali loh lihat Pak Kiai hari ini Iya. seger, ini ilmunya begini. Nah, supaya kita nggak akhirnya hati kita nih jadi tinggi gitu ya. Sama. Tadi saya bilang, jadi hati kita yang mendengar, kita dipuji, kita bilang, haza min fadlillah. Oke. Ya Allah, ini karuniamu. Bukan malah makin pamer ya Pak Kiai. Bukan. Ketika kita mengatakan ini dari Tuhan, nggak bisa gede, nggak bisa berkembang. Kalau diem aja juga nggak boleh ya Pak Kiai? Oh, pasti kena. Oh, Kalau pasti dia nanti kena. Jadi jangan diem aja ya. Nggak boleh. Diem aja tuh dalam hati kayak yes gitu. Jadi Nggak itu boleh ya, Pak Kiai? makna fa'amma binikmati rabbika fahadis itu rem yang paling kuat. Oke. Kan ketika kita ingin mengundang sama kakak, sama adik, sama paman, sama bibi ke rumah kita baru, kita mengatakannya itu. Oh iya, makanya saya sempat melihat beberapa rumah itu memang ada tulisannya hadza min fadli robbi Iya. gitu. Itu salah satu juga. Itu nggak bisa besar kita di hadapan manusia. Masya Allah. Pak Kiai sebagai penutup, jadi apa yang ingin Pak Kiai simpulkan nih dari bahasan kajian kita pada pagi hari ini? Ya, baik para pemirsa, jadi sum'ah, ya, memperdengarkan orang yang sebenarnya tidak mendengar. Ria, mempertontonkan kepada orang lain sebenarnya orang itu tidak melihat. Ini berbahaya. Berbahaya. Jadi pertontonkanlah, tunjukkanlah amal itu hanya kepada Allah dan tunjukkanlah, perdengarkan hanya untuk Allah. Itu mengapa sholat malam itu yang terbaik, ibadah yang terbaik, karena nggak bisa dilihat oleh orang, tidak bisa didengar oleh orang lain. Kalau saja ini adalah sesuatu yang bisa kita pertahankan untuk mempertahankan penglihatan dan pendengaran, karena sesungguhnya Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, karena riya dalam hati itu yang sudah tersembunyi pun ya dia bisa jatuh riya juga. Sholat malam nggak ada yang lihat. Ini kalau seandainya ini sholatnya saya di masjid, pasti orang akan memuji saya. Dia padahal sudah tidak terlihat, sudah tidak terdengar, Betul. masih dia jatuhkan ya kan? juga gitu. Akhirnya kan kita yang capek dan kita yang rugi ya Pak Kiai ya. Aduh, udah capek-capek bangun malam, tapi ujung-ujungnya kalau harus nggak kecatat juga amalnya sebagai pahala, ya buat apa kan? Iya, Oke, betul, Masya Allah. Pak Kiai ini Masya Allah sekali kajiannya, ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali Sama-sama. sudah berbagi ilmu hari ini, pagi ini. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.